Okay, let's go. Halo. Halo, bisa kedengaran dan kelihatan. Oke, bagus bagus. Oke. Ini di mana kakak? Di Swiss atau di Bulgaria? Di Bulgaria. Oh, masih di Bulgaria. Iya. Oh, nggak Iya, jadi kemarin maaf ya, mau. nggak- Kemarin katanya mau ke Swiss? Belum sampai, belum ke Swiss. belum. Oh, Nanti masih di bulan Juni Bulgaria. baru ke Swiss. Oke. Masih di Bulgaria, iya. Oke. Ini jam Sorry, berapa kak? agak macet. Oh iya ya. Sekarang jam 6 lebih 7. Oh, sore. Heeh. Udah mulai Sore. gelap ya. Iya, sore. Aslinya, Betul sih. kakak aslinya Papua kan kak ya? Iya, Papua. Oh, luar Tapi biasa. papa saya Papua, mama Aha. saya orang Maluku. Oh. Jadi nggak terlalu agak campuran. Iya. Soalnya saya dulu kuliah tinggal satu kos apa gitu sama Papua sama NTT. Jadi kayak bernostalgia ini, Kak. Iya, Berarti paham kalau orang Papua atau paham orang banget NTT ya, Kak. ngomong bahasa Indonesia. Iya, paham banget. 5 tahun tinggal sama Papua NTT saya. Satu kos, kuliah satu di ini. mana? Saya di Semarang dulu, Kak. Oh, Semarang. Oke. Iya. Nah, Ini kakak berarti aslinya ini memang Papua, cuma ikut suami ke Swiss gitu ya dulunya ya, Kak? iya betul. Ikut suami. Oke, Jadi oke. terdampar di Swiss. Oke, berarti total udah berapa tahun Kak di Swiss, Kak? Di Bulgaria, menetapnya di mana sih, Kak? Swiss ya? Sekarang kami pindah ke Bulgaria. Bulgaria. Suami orang Swiss ya. Oh, Dulu gitu. kami tinggal dari 2014 sampai 2024 di Swiss. Terus sekarang tinggal di Bulgaria. Oke, nah mungkin kita mulai dari ceritain latar belakang kakak dulu, Kak. Sempat, kalau nggak salah aku lihat itu sempat kuliah kedokteran ya, Kak ya? Betul. Ceritain dari situ kali, Kak. Bisa sampai ke Swiss tuh gimana tuh ceritanya tuh? Dari Indonesia dulu kedokteran terus sampai di Swiss. Iya betul. Jadi Ah. di Indonesia saya kuliah kedokteran selesai sekitar 2010-2011. Terus sempat kerja beberapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Terus baru ikut suami ke Swiss. Jadi 2014 itu saya merantau ke Swiss, ikut suami, menikah dan menetap di sana. Oke, di Swiss ya. Di Swiss ya betul. Berarti sponsor ke Swissnya itu visa ke Swissnya sponsor dari suami ya, Kak? Ikut suami ya? Iya betul. Jalur Jadi visa. saya ngurus visanya juga, visa namanya visa tipe D. Jadi itu untuk marriage visa lah istilahnya. Oh ya. Iya. Di Swiss itu berarti kerjanya kemarin sebagai dokter atau sebagai perawat? Itu gimana itu ceritanya kemarin, Kak? Ceritanya lumayan panjang. Heeh. Jadi waktu saya ke Swiss, terus akhirnya kan saya setahun itu fokus saya belajar bahasa Jerman ya. Jadi dari tahun 2014 sampai 2015 tuh setahun full itu. Jadi nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuman belajar bahasa Jerman. Oh bentar. Terus Bentar, Kak. Di Swiss itu bahasanya Jerman ya, Kak? di Swiss itu ada 4 bahasa. Ada bahasa Jerman, bahasa Perancis, Italia, sama mereka punya bahasa Roman. Roman. Tapi itu ya bukan bahasa ya Romanis. Cuman presentasinya kecil sekali memang. Nah, saya kebetulan suami asalnya dari wilayah yang berbahasa Jerman. Oh, Jadi waktu itu saya tinggal di kanton namanya Zurich. Dan di situ adalah kanton yang berbahasa Jerman. Oh, jadi belajar bahasa Jerman. Terus? Setahun. Terus, jadi dari awal sebelum belajar bahasa Jerman tuh sudah nimbang-nimbang. Kita sambil jalan, sambil
bukan penyetaraan juga, mencoba untuk cari tahu kalau saya dengan ijazah saya dari Indonesia saya bisa kerja tidak di Swiss. Terus sambil menimbang juga, ada tawaran, bukan ada tawaran sih, ada kesempatan untuk sekolah gratis untuk ambil keperawatan. Nah, jadi waktu itu memang waktu saya sempat menimbang-nimbang, dan kali ini saya mau kasih jawaban yang agak diplomatis karena sebelumnya saya kasih jawaban malah apa ya, terjadi miskomunikasi. Saya menyampaikan ini, ternyata publikum menangkapnya lain. Jadi, betul. Jadi sekarang saya lebih menjawab mungkin karena waktu itu di Swiss ada kesempatan untuk saya bisa sekolah perawat ya. Di sana kan sekolah kesehatan itu dapat subsidi dari pemerintah. Jadi untuk level tertentu itu sekolahnya gratis. Tidak cuma untuk keperawatan, tapi juga untuk tenaga untuk laboratoris, untuk tenaga kayak analis, betul, analis. Terus untuk tenaga yang untuk radiologi seperti itu. Sama yang satu lagi saya lupa ya, 4 perawat itu. Iya sih, 3 itu. Itu sekolahnya kebetulan gratis, dan selama kami sekolah itu kami menerima gaji. Karena sistemnya adalah udah dibayar. Iya, dibayar. Karena selama kami sekolah itu kami kan juga praktek ya, istilahnya magang lah. Iya. Magang sambil belajar, dan itu kan istilahnya ya dianggap bekerja ya. Jadi kami terima gaji, tapi yang gaji adalah institusi tempat kami praktek sekolah. Gitu. Jadi lahan prakteknya itu yang menggaji ya, bukan kampusnya. Betul. Bukan. Ya, kira-kira seperti itu. Terus ya saya pikir ada kesempatan itu, ya udah, dan waktu itu sih saya pikir kalau saya mau tinggal di Swiss, saya maunya sih ditempa sama sistemnya Swiss sih. Jadi buat saya kan lebih gampang untuk menyesuaikan mengenal sistem kesehatannya mereka, mengenal ya semuanya yang istilahnya ala Swiss lah ya, sistem dari Swiss. Saya ditempa dengan itu, jadi saya lebih mudah untuk ke depan berkarirnya lebih gampang. Jadi saya bisa kerja nanti ya dengan kepalanya orang Swiss, dengan mentalnya orang Swiss juga. Itu sih. Jadi ya saya pikir oke lah, saya ambil sekolah perawat. Dan sebenarnya kalau lebih dalam lagi mau telusur ke belakang, dulu saya pengen jadi perawat, sekolah perawat. Tapi cita-citanya memang udah ada jadi perawat ya, cita-citanya, keinginan awalnya. Dulu sempat bilang sempat ngomong ke bapak saya, bilang saya pengen jadi perawat aja. Terus bapak bilang, ya kalau kamu jadi perawat paling banter kamu jadi kepala bangsal. Tanya gitu. Jadi cuman jadi mengepalai bangsal kan. Ya, jadi waktu itu saya menangkap, oke, bapak mau saya jadi dokter. Jadi ya, oke lah, saya selesaikan sekolah dokter. Ya, terus kerja jadi dokter juga. Oh, di Indonesia ya, sempat kerja sebagai dokter waktu di Indonesia? Iya, benar. Saya sempat kerja jadi dokter. Kerja jadi dokter di klinik kecil di Timika. Terus habis itu saya join sama NGO untuk HIV AIDS. Jadi program HIV AIDS di Papua. Karena di sana masih tinggi ya HIV AIDS di sana. Iya, benar. Benar, ya. Itu jadi ya kira-kira seperti itu. Untuk sekolah yang perawatnya itu berarti seperti apa itu, Kak? Setara sarjana kah atau diploma atau gimana itu? Kalau yang Kakak ini yang di Swiss itu kemarin. Sebenarnya kalau mau dibandingkan langsung dengan Indonesia juga agak susah ya. Ada yang mirip tapi nggak terlalu mirip juga. Cuman kalau di Swiss itu ada yang selevel kayak bachelor degree, itu yang namanya Fachhochschule, yang FH. Kemudian
di bawahnya itu ada selevel HF. Nah itu yang saya ambil, jadi kayak vocational training ya namanya ya. Ya, jadi itu yang Pflegefachfrau. Jadi di Swiss itu ada Pflegefachfrau yang di belakangnya embel-embelnya FH, itu yang bachelor degree. Ya. Itu yang mereka kayaknya 3-4 tahun. Nah terus saya yang ambil yang HF. Yang HF itu jadinya 3 tahun. Tapi memang perbedaannya adalah kalau yang ngambil yang bachelor itu aksesnya untuk ke level manajemen itu lebih gampang. Oh, arahnya ke manajerialnya ya kalau yang iya lebih gampang. Istilahnya lebih teoretikal lah kalau FH itu. Nah kalau level HF yang saya ambil sebagai Fachfrau yang HF itu jadinya benar-benar yang klinis. Praktikal ya, lebih klinis. Ya karena kami juga 6 bulan 1 semester 1 tahun itu kami 6 bulan sekolah, itu sekolah aja nggak ada praktek. Teori. Senin sampai Jumat teori. Terus 6 bulan berikutnya kami di tempat praktek. Itu praktek saja, nggak ada sekolah. Itu di rumah sakit ya, yang sudah digaji tadi ya. Iya betul. Jadi kalau dengan bachelor sih mereka praktikumnya lebih sedikit. Oh bedanya mereka, itu ya, teorinya lebih ya, porsi teorinya lebih banyak. Ya. Gitu, ya. Karena mereka dalam 1 tahun itu mereka cuma praktikum kalau nggak salah 3 bulan doang. Oke. Ya. Teori tapi dia lebih panjang ya. Iya lebih panjang. Tapi total pendidikannya Kak, total pendidikannya sama. Sekian tahunnya sama juga akhirnya nanti antara yang sekitar 3-4 tahun. Oke. Mereka yang bachelor. Iya. Karena mereka ada harus sebelum kalau bachelor itu sebelum kuliah mereka harus ada praktikum lagi di bidang kesehatan gitu-gitulah. Saya nggak terlalu saya juga tidak berkompeten untuk kasih penjelasannya karena memang tidak saya alami sih. Gitu. Nah, setelah selesai sekolah itu berarti kerjanya Kakak tadi di rumah sakit atau gimana itu? Di klinik atau gimana? Nah, kalau di Swiss itu ketika kita masuk pendidikan ini keperawatan, kita sudah harus menentukan kita akan ambil bagian apa, subbagian apa. Karena di Swiss itu ada untuk anak-anak. Kalau keperawatan untuk anak-anak ada yang untuk somatik untuk di rumah sakit. Ya. Terus ada yang untuk di panti jompo. Jadi untuk kayak long term care. Jadi bukan acute care tapi long term care. Ya. Kayak panti ya berarti ya, panti sosial gitu kan dia ya. Nanti lahannya. Iya betul. Kayak nursing home gitu. Terus ada yang kejiwaan. Itu beda nggak sama yang kayak kita Indonesia gitu, kejiwaannya itu kayak rumah sakit jiwa gitu, beda ya? Konsep yang jiwa yang di Swiss ini. Iya, sama kok. Sama ya. Untuk kayak klinik-klinik psikiatri atau yang rumah sakit khusus untuk orang dengan gangguan jiwa. Ya. Kalau yang lansianya tadi Kak, gambarannya sama nggak dengan panti lansianya kita Indonesia? Beda ya? Iya, agak beda sih. Iya. Karena memang aku juga sempat baca gitu. Oh, konsepnya beda nih sama panti lansianya kita di Indonesia beda. Iya, beda banget. Kalau punya kakak kemarin apa? Berarti di rumah sakit? Kemarin waktu saya ngambil itu, saya ngambil yang nursing home. Yang untuk long term care. Kita ke rumah-rumah gitu atau gimana? Enggak, jadinya kita kerja di nursing home kayak di panti jompo kerjanya. Tapi keuntungannya adalah jadi tahun pertama itu kita general belajar semuanya. Tahun kedua kita sudah spesifik, yang jiwa belajar jiwa, yang akut somatik untuk rumah sakit mereka perdalam, terus kita yang di untuk nursing home kita pendalaman juga.
Nah, tapi nanti setelah lulus kita boleh kerja di mana aja. Ya, 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 ya. Kita Jadi boleh kerja di mana aja. mau Cuman dia bedanya adalah, iya benar, tapi kan kerugiannya adalah kalau suami saya mencoba kerja di psikiatri, saya nggak punya pengalaman. iya karena tadi Iya, fokusnya di lansia itu tadi ya. iya betul. Ya, ya, ya. Terus kalau seumpamanya kalau dari rumah sakit dia mau ke lansia lebih gampang. Tapi kalau saya mau ke rumah sakit agak susah. Ya, 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 Karena ya, kita ya. karena kita tahun kedua itu sudah spesifik banget kan gitu. Jadi tapi saya habis sekolah waktu itu langsung mutusin pindah ke rumah sakit. Oh gitu. Jadi akhirnya larinya ke rumah sakit juga nih. Iya, Oke. saya akhirnya lari ke rumah sakit. Dengan perbekalan Karena ya, pendidikan lansia tadi, ke rumah sakit juga. iya betul, Oke. betul. Itu berjalan berapa lama, Kak? Iya, Di rumah sakitnya? itu dari 3 tahun sih. Jadi habis 3 tahun. sekolah 2021 saya selesai sekolah, terus sampai 2024. Jadi dalam 3 tahun ini saya sudah lebih cenderung ke rumah sakit. Sekolah pendidikannya doang, magang doang sih di Panti Jompo. Di Panti Jompo. Cuma akhirnya kerjanya di Iya. rumah sakit. Nah, itu gambaran Iya, kerjaannya gimana, Kak? Kalau di rumah sakit dengan profesi kita sebagai perawat tuh gimana? Gambaran rutinitasnya gitu. Beda nggak dengan kayak versi kita Indonesia nih? Bedanya di Swiss tuh gimana tuh? Kalau yang bedanya memang kita perawat, kita punya tanggung jawab yang cukup besar dan cukup luas. Dalam artian ketika pasien datang ke kita di rumah sakit, itu kita rawat di rumah sakit dan kita sudah harus mempersiapkan tanggung jawab kita itu sampai nanti dia pulang ke rumah dirawat sama siapa. Oke. Jadi kalau seumpamanya dia pulang, apakah dia bisa sendirian? Maksudnya mandiri, habis sakit, dia tanpa bantu resources apa yang dia punya, sumber daya apa yang dia punya, apakah ada suami, ada istri, atau ada anak-anak yang merawat, nantinya. atau dia butuh keperawatan. Jadi perawat datang rumah entah sekali sehari atau cuman seminggu cuma 2-3 kali. Nah itu juga semuanya tanggung jawabnya saya nanti. Atau habis itu dia harus ke rehabilitasi. Seumpamanya kalau dia habis kecelakaan, dia habis stroke. Atau stroke ya. Ya itu di rehabilitasi itu juga tanggung jawabnya saya. Bekerja sama dengan dokter dan social service di rumah sakit. Jadi istilahnya kita nggak bisa lepas pasien. Sudah kalau mereka udah keluar rumah sakit bukan tanggung jawabnya saya lagi, enggak. Saya harus mikirin sampai dia panjang pulang. ke depan. Oke. Iya, sampai dia pulang. Ya. Kalau kita kan setelah dia keluar tuh udah stop gitu. Kalau di situ sampai dia pulang ya. Sampai dia pulang. Terus kalau seumpamanya dia adalah lansia, kalau dia sudah tidak bisa pulang, kondisi fisiknya dari sisi medis dan sisi keperawatan dia nggak bisa lagi mandiri, dia butuh perawatan 24 jam, maka nanti saya dengan social dins ini, dengan social service, kami akan menyarankan ke panti jompo ini atau ke panti jompo pilihan keluarga, atau jadi itu betul-betul perawatannya yang benar-benar kompleks. Benar-benar kompleks sampai pasien itu apakah dia juga butuh orang yang datang untuk bersih-bersih rumah atau itu pokoknya semuanya dipikirin sama perawat. Kompleks itu ya. Jadi ya nggak cuma sekedar itu. Waktu dia di rumah sakit, jadi sampai dia di rumah sakit dipikirkan. Iya, bahkan kalau seumpamanya sebelum dia ke rumah sakit itu dia ada dapat kunjungan keperawatan juga. Saya harus berkomunikasi dengan perawat yang biasa mengunjungi dia ke rumah untuk mengabarkan kondisinya. Itu juga tanggung jawabnya saya. Iya. Berarti kerjaannya lebih berat ya, Kak? Kalau di sana lebih kompleks ya? Tanggung jawabnya lebih besar, lebih kompleks karena saya mikirinnya panjang ke depan kan, dan saya harus berkoordinasi dengan banyak pihak, tidak cuma internal rumah sakit, benar. tapi juga eksternal. Iya.
sampai ke betul. keluarga yang merawat dia nanti siapa gitu. Sudah Iya, dipikirkan iya, sejak itu ya, 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 ya. Benar iya. ini. Sampai bahkan harus kecil, dia bisa mandi atau enggak, dia butuh dukungan dari saya atau enggak. Itu pun ya kalau saya harus istilah kasarnya saya harus cebok pantat, ya saya cebok pantat juga. Jadi semuanya sih apa sih dari yang kecil banget sampai yang besar itu saya pikirin Detail banget berarti ya, sebagai udah perawat. tupoksi Detail ininya. banget, detail banget. Oke. Cuman memang kami per pasien kalau dulu sepengalaman saya sih 5 sampai paling banyak 8 pasien untuk dinas pagi katakan. Itu saya terus dengan satu perawat di level bawahnya saya, kita berdua itu kita yang apa istilahnya yang pegang kunci keperawatan, tapi tetap yang supervise saya. Kepala ruangan gitu ya, bukan ya? Enggak. Kepala ruangan saya ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Jadi ketika saya dinas, saya datang dinas pagi, katakan saya dapat 5 pasien. Nah itu saya ditemani sama satu perawat yang level pendidikannya di bawah saya. Oh, ketua tim, kepala tim, hatim gitu, bukan ya? Enggak juga. Bukan juga ya? Karena kita bukan juga. Jadi kesempamnya kita punya katakan 18 pasien atau 20 pasien. Iya. Dalam 20 pasien ini atau katakan ya 18 20 itu ada 3 sampai 4 perawat. Jadi dibagi 3 sampai 4 perawat. Nah, yang mengepalai dinas saat itu ada istilahnya dia koordinator. Tapi kalau kepala bangsal saya sendiri itu ada lagi. Ya. Jadi saya tanggung jawabnya cuman pasien 5 saya ini. 5 pasien saya ini. Biasanya saya bagi dengan level yang perawat yang di bawahnya saya katakan dia dapat 3 pasien. Dia pegang, dia bisa apa istilahnya melakukan askep semuanya sendirian. Tapi kalau untuk fisik tes umpamanya ya itu tanggung jawabnya yang levelnya saya. Yang di atas setingkat di atasnya lebih. Benar, jadi 5 pasien ini full tanggung jawabnya saya, tapi 3 itu atau 2 ini itu yang diambil tadi alih sama Ya. Dan biasanya kami juga dibantu sama anak-anak sekolah keperawatan. Itu juga kebagi. Sebenarnya Vero dapat Maria ke sekolah perawatan seumpamanya katakan tahun 2. Nah saya jadi harus tahu juga dia udah boleh bisa Nancy, sudah bisa ambil darah gitu. Jadi kita 5 pasien itu kita bisa bertiga atau berempat. Sama plus ada 1 asisten perawat. Nah itu posisi itu nggak ada kan di Indonesia kan Kak? Asisten perawat itu? Setahu saya nggak ada ya? Setahu saya nggak ada. Ya. Di sana ada ya? Kalau di Swiss itu bisa ikut kursus di Red Cross 6 bulan untuk jadi asisten perawat. Berarti 6 bulan tuh apa ya? Kalau nggak ada ya Kak? Kayak SPK gitu nggak sih? Setara SMA nggak Kak? Bukan juga ya? Nggak ada ya memang ya. Iya. Jadi benar-benar asisten perawat yang mereka 6 bulan itu kursus dan mereka ada sertifikat. Kursus aja ya dia ya? Iya, kursus aja. Terus ada lagi plus kalau anak-anak muda yang mau magang di perawatan untuk melihat gini toh dunia kesehatan, gini toh. Nah itu mereka juga kadang magang di situ ya kita bisa apa sih jadi asisten perawat di bawahnya asisten perawat lagi. Jadi ada tangan-tangan kecil lagi. Di bawah asisten perawat. Itu jadinya jatuhnya kayak pemagang. Magang itu artinya apa? Anak-anak usia 18 sampai 30 tahun, 40 tahun terserah. Kalau dia mau mengenal dunia kesehatan, dia bisa magang rumah sakit 3 bulan. Nah, itu kerjanya apa? Bantu perawat. Berarti si asisten juga magang. Asisten ini punya asisten lagi gitu ya di bawahnya ya? Yang magang. Bertingkat-tingkat ya. Iya. Jadi nggak pernah
satu orang heboh sendiri tuh Ah, ah, nggak ah. ada juga sih. Jadi timnya Karena udah memang oke, dikeroyok udah oleh ada. ini banyak ini ya. Betul, jadi ada tangan-tangan kecil yang Ah, kalau ah, pasien pasien pencet bel itu saya nggak harus pergi. Yang asistennya magang juga bisa magang pergi. gitu ya. Oke. Betul, terus pasiennya perlu apa gitu. Jadi Ah, hal-hal kecil yang saya nggak perlu handle itu handle yang di bawah oke. sama yang level ya, Mungkin terbantu. kira-kira Iya seperti ya itu. ya. Oh Jadi ya, kompetensi kamu level levelnya itu gimana kalau perawat itu Kak? Kalau di Swiss itu? kayak yang tadi saya bilang di level yang atas itu Eh, yang bachelor, yang ah, FH, ah, ah, bachelor degree itu, terus di bawahnya tuh yang level HF, itu yang saya ambil. ya, Kalau saya mau ke EVA, saya kuliah lagi 2 tahun. tambah 2 tahun. Oke. Iya. Terus yang di bawahnya EVA itu ada setara kayak apa ya, kayak SPK. SMA berarti Nah, setara itu SMA gitu. iya. Itu juga sekolahnya 3 tahun. Nah, terus di bawah itu baru asisten perawat yang tadi kursus 6 bulan. Ya, Sama gitu. bawahnya asisten tuh ada lagi yang itu tadi ya, yang apa magang itu tadi ya. Tapi itu bukan pekerja ya itu ya. Yang magang tadi mereka terima gaji juga. Oh, iya. Jadi saya dulu sebelum sekolah perawat untuk latihan bahasa Jerman sama sekalian untuk screening kan dunia kesehatan kayak gini, saya juga magang. Oh, sempat di posisi itu juga. Iya. Jadi kerjain hal-hal yang simple sekali. Jadi merintisnya benar-benar dari level bawah ya. Mantap, luar biasa Kak semangatnya. Oke Kak, ini gambaran dengan beban kerja seperti yang Kakak ceritakan tadi. Untuk upah sendiri gimana gambarannya Kak? Masuk dalam perhitungan nggak dengan beban kerja seperti itu? Atau tergolong kecil nih? Sebenarnya sih kalau dengan beban kerja yang sebesar itu, memang saya pribadi merasa kita layak kok digaji lebih. Kita layak digaji lebih, dan itu memang sekarang kita sedang maksudnya kolega-kolega yang perawat juga sedang memperjuangkan untuk sistem kerja yang lebih bagus, termasuk gaji. Ya, tapi kalau saya boleh bilang di Swiss itu gajinya sudah lumayan. Maksudnya digaji dengan lumayan. Kisarannya Kak berapa Kak kalau di Swiss Kak? Di situ nanti tergantung lagi level pendidikan. Terus kalau katakan kita selesai sekolah perawatan nih, gaji Mas sama gaji saya beda, walaupun kita sama-sama baru selesai kuliah. Ya, baru selesai sekolah. Karena bisa tergantung umur, bisa tergantung pengalaman kerja. Itu sangat beda-beda. Ada hitungannya semua ya? Walaupun sama-sama ada sarjana misalnya. Iya, walaupun kita sama-sama lulus, tapi beda. Jadi nggak ada standar yang gitu habis ya? Sekolah perawat kamu dapat gaji segini, enggak. Jadi tapi memang ya ada kisarannya sih, ada kisaran ada. Kalau Swiss itu mata uangnya apa Kak? Dia bukan, aku baru tahu ternyata Swiss itu bukan Uni Eropa ya? Bukan. Dia ada mata uang sendiri. Ada mata uang sendiri ya? Apa Kak mata uang? Swiss franc. Berapa tuh? Berapa belas ribu sama Indonesia? Disingkat CHF sekarang. CHF, iya. CHF 21.900 sekian. Kurang lebih euro. Sempat sampai 20. Kurang lebih euro aja berarti ya? Iya, di beberapa tahun terakhir ini Swiss franc jadi agak lebih kuat sih. Iya, itu stabil banget loh mata uang itu loh Kak. Betul. Iya. Makanya kalau mau simpan falas sih. Iya, pakai betul. Aku baru kemarin baca. Oh, kukira Swiss itu masuk Uni Eropa, enggak ternyata ya. Oke. Dia berdiri sendiri. Ya, mata uang sendiri, dan mata uangnya lumayan ya, karena ekonominya juga lebih stabil sih ya. Stabil, iya benar-benar. Jadi ya. Kayak kalau memang tujuannya mau hidup damai, perginya ke Swiss ya Kak? Nah itu dia, cuman memang tidak mudah. Iya.
Iya, iya. Kerja seperti liburan berarti ya Kak kalau di Swiss ya? Karena alamnya atau apa? Iya, karena alamnya ya. Kayak ngelihat Oh, itu, iya, wih iya, indah iya. sekali. Iya betul, Oke, oke, makanya oke. saya salah satu penggemarnya Swiss juga kan, kita duduk di kereta gitu, terus lihat dari jauh Gunung Alpen tuh kayak Iya, aduh. anak sama istri kan ada lihat-lihat gitu. Terus anakku kan umur 7 tahun nih Kak, aku lihat. Ih, aku nanti kalau besar mau di situ ngelihat pemandangan tuh. Iya, itu Swiss, aku bilang. Memang Iya, pemandangannya cantik banget ya kalau di Swiss, Kak. Air cantik jernih ya, gitu. cantik. Oke, oke. Iya. Oke, Kak, untuk peluang kayak misalnya kami yang pengen bekerja di sana, gimana Kak? Untuk peluang bekerja di Swiss, terbuka nggak dengan posisi sebagai Nah, kesehatan itu? iya sayangnya Swiss ini dia agak-agak spesial ya. Ah, Jadi memang eh, kalau saya harus jujur, memang akses untuk masuk ke Swiss langsung dari Indonesia agak susah. Langsung dari Indonesia agak susah. ah, Saya kemarin juga bisa karena saya menikah dengan warga negara ya. Swiss. Makanya saya Jalur bisa khusus sekolah. kalau itu ya. Iya, jalur khusus. Ah, Nah, banyak teman-teman yang sudah sekolah di Jerman, mereka pengen kerja di Swiss itu juga agak susah kecuali memang sudah punya paspor EU, baru mereka ada akses untuk ke Swiss. Masalahnya adalah Swiss itu kalau kamu mau kerja di Swiss, kamu harus sudah punya izin kerja. Jadi nggak bisa kebalik prosesnya. Kamu nggak bisa lamar terus kamu dapat izin kerja gitu, enggak. Jadi izin Karena kerja ketika kamu dulu, lamar kerja, oh, baru bisa lamar. Baru oke. bisa lamar. Karena itu salah satu persyaratan kamu mau kerja di Swiss adalah kamu harus punya izin tinggal yang bisa dipakai. Kamu harus punya izin kerja sih. Jadi kalau Jerman kan prosesnya lumayan bisa dibalik ya. Iya, Kalau iya, kamu iya. ke sana, Ke sana kamu dulu, ketemu kerja, izinnya ketemu menyusul. kerjaan, Ah, itu. izinnya menyusul. Kalau di Oke. Swiss enggak. Urus dulu, Iya, itu baru kerja ya. iya. Sekarang kita bicara tentang keperawatan ya. Ah, ah. Itu memang hampir mustahil. Tapi kalau seumpamanya bidang-bidang lain yang seumpamanya perusahaan di Swiss bisa mengusahakan untuk izin tinggal, bisa ada. Cuman itu agak susah karena pemberi kerja harus membuktikan bahwa tenaga yang dia rekrut sekarang itu tidak dimiliki orang asli Swiss atau orang dari EU. Nah, makanya buat perusahaan yang merekrut itu birokrasinya agak ribet, dan kedua dia harus bayar mahal. Nah, makanya pemberi kerja di Swiss itu lebih memilih orang-orang dari EU karena mereka urus izin kerjanya itu, pemberi kerja nggak harus ngapain. Oh ya, berarti memang sangat sulit ya untuk masuk menembus itu kecuali ikuti jalur kakak tadi, jalur khusus. Nah, Cari ya, orang Swiss. atau, Ya. atau menikah dengan warga EU, terus pindah ke Swiss, tinggal di Swiss, baru bisa. Jalurnya seperti itu ya. Iya, untuk perawat ya, kita bicara hanya untuk keperawatan. Ya. Nggak ada kayak mereka di Jerman itu lewat jalur Ausbildung atau Anerkennung gitu, nggak ada ya? Nggak bisa, karena Spesial memang. harus butuh. Oke. Ausbildung aja juga harus butuh izin tinggal. Itu dia masalahnya di situ. Jadi nggak bisa dibalik prosesnya. Sayangnya ya, sayang banget. Padahal mungkin kalau aksesnya itu dibuka, banyak Kak yang minat di sana kayak dengan alamnya seperti itu, upahnya seperti itu. Kayak di Jerman kan udah banyak nih tenaga kita yang merantau ke Jerman sekolah, kuliah, ini kerja gitu ya. Cuman Swiss memang agak spesial sih. Ya. Oke Kak, terakhir ini mungkin lebih ke saran Kak untuk teman-teman yang di Indonesia, mungkin yang pengen berkarir walaupun di Swiss tadi udah nggak membuka, mungkin berkarirnya geser dikit nih ke Jerman atau ke Perancis. Kira-kira apa yang bisa Kakak sarankan nih untuk kami menjadi diaspora di sana gitu? Apa yang diperkuat ini? Belajar bahasa aja sih. Itu modal utamanya. Memang kalau umpamanya mau ke Jerman, modal bahasa utamanya Jerman. Itu ya bahasa Jerman. Jadi pokoknya bahasa Inggris, kuasai bahasa asing sih sekarang kalau saya bilang invest. Kalau di Swiss tadi Jerman ya Kak ya, berarti yang paling ininya ya.
walaupun ada Prancis, ada ini juga gitu. Tapi Jerman yang paling ini ya. Porsinya lebih besar ya. Itu tergantung lebih wilayah atau gimana, Kak? Iya, tergantung wilayah, tergantung wilayah. Jadi ada wilayah berbahasa Jerman, wilayah berbahasa Prancis, dan sama wilayah berbahasa Italia. Oke. Intinya bahasa ya, benar-benar. Ya, benar. Kelemahan kita kayaknya itu deh, Kak, bahasa itu. Kalau dibanding dengan kayak lulusan Filipina gitu kan, mereka dari sekolah pun memang dicengkoki dengan bahasa Inggris. Jadi dia udah nggak kaget lagi. Ya. Iya. Mereka lebih mudah internasional sih. Iya. Kalau kayak skill kayaknya kita nggak kalah sama yang dari Filipina apa gitu. Iya, benar. Nggak kalah. Mungkin dari sekarang nih sama kayak bahasa itu penting banget ya kayaknya. Minimal bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris benar. Tapi di Jerman pun bukan bahasa Inggris ya, bahasa Jerman dia ya, Kak ya. Bahasa Jerman juga. Cuman kan memang lebih mudah kalau seumpamanya sudah ada basic bahasa Inggris, pilihannya lebih banyak kan. Iya. Kalaupun harus ke Jerman ya bisa baca bahasa Jerman, tapi bahasa Inggris itu sudah membuka banyak pintu kalau saya bilang. Pintu awalnya ya Inggris saja dulu, perkuat gitu ya. Iya. Oke, makasih banget loh, Kak, udah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ini di Bulgaria berarti rencana nanti ke Swiss ya? Nanti bulan Juli sih. Bulan Juli. Belum. Ya. Oh iya, sempat ke Indonesia ya beberapa hari yang lalu ya? Berapa minggu yang lalu? Ya, kami waktu November sempat sebulan, terus habis itu kemarin April, akhir Maret sampai April di Indonesia. Berarti sering aja bolak-balik Indonesia ya? Masih rutin ya? Iya, benar. Oke, makasih ya, Kak. Terima kasih sekali udah berbagi ya. Salam lah untuk keluarga di sana ya, Kak ya. Iya, Mas juga. Salam. Nanti kalau aku butuh informasi atau apa, izin aku mohon chat Kakak ya. Nanya apa tentang perkembangan apa gitu, boleh ya, Kak ya? Boleh. Boleh. Semoga kita nggak ada yang kelewatan ya. Iya. Nggak ada. Cukup terjawab semua, Kak, ini. Oke. Makasih ya, Kak. Selamat malam. Selamat malam.